nggak nge-follow up kalian. Jadi ya saya harap dari rekaman yang direkam itu nanti akan saya jelaskan semuanya. Dari tugas-tugas semuanya akan saya jelaskan tata caranya bagaimana. Jadi ya saya harap dari situ sudah jelas, nggak harus bertanya kembali. Jadi nanti silahkan diperhatikan. Lalu nanti saya akan kasih beberapa jeda di materinya. Ya saya harap kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan untuk bertanya. Jangan nanti ketika mengerjakan tugasnya malah bingung mau ngapain. Jadi itu saja mungkin intro dari saya ya. Karena ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan lagi. Jadi ya jadinya rada harus ini ya, bagi-bagi waktu. Jadinya mungkin hari ini kita akan membahas semua materinya, lalu kalian mengerjakan tugas untuk hari ini dan besok, lalu nanti Jumat pagi, insya Allah kita akan berdiskusi dulu untuk kesulitan kalian selama 1 minggu ini apa saja. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dibahas, kita bahas. Lalu siangnya kita akan ada tes. Tesnya nanti mulai dari awal modeling sampai ke drawing, assembling juga. Jadi nanti menyiapkan drawing untuk komponen dan drawing untuk assembling. Mungkin itu saja awal pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dimengerti Mas, mungkin untuk teknisnya. Oke. Kalau begitu masih ada 2 orang lagi yang belum bergabung. Tolong diinformasikan karena kita akan segera mulai. Lalu sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, mohon maaf ya, kamera saya masih belum aktif sampai sekarang. Kayaknya ada masalah, jadi belum bisa diperbaiki. Jadi sekarang kita masuk ke materi mengenai pemodelan lanjut. Untuk yang kemarin tugasnya sudah selesai semuanya? Ada kendala nggak untuk tugasnya? Di sini sih sudah diserahkan semua ya. Oke. Oke lah. Berarti nggak ada ya. Semuanya sudah dikumpulkan. Kalau begitu kita akan masuk ke materi yang selanjutnya mengenai pemodelan lanjut. Oke. Untuk pemodelan lanjut di sini mulai dari whole wizard, saya buka dulu. Yuk. Mulai dari whole wizard, lalu ada linear pattern, lalu circular pattern, measuring model, mesh properties, sudah. Oke, berarti yang akan kita bahas adalah mengenai whole wizard. Whole wizard itu berarti kita akan membuat lubang, baik lubang bor atau nanti lubang pena ya, hasil rimmer yang berhubungan dengan lubang, baik berulir atau misalnya polos atau misalnya nanti ada rumah untuk kepala baut dan lain sebagainya. Itu untuk whole wizard. Nah, sekarang di latihan whole wizard dan linear pattern itu menggunakan sketch latihan pertama.
itu bisa kalian gunakan. Berhubung yang saya nggak ada, jadi saya buat dulu. Nanti bisa digunakan hasil latihan yang pertama ya. Ini diameter 16. Ini adalah diameter 30. Oke, masing-masing sudah tangan. Tinggal saya trim. Lalu dia mempunyai, ini untuk latihannya ada di halaman 23 ya. Materi CAD, modulnya di modul, kalau kalian sambil buka modul itu ada di halaman 23. Nih, latihannya yang ini. Nanti ini juga akan kita gunakan untuk assembling ya. Jadi nanti kalian buat semua latihan yang ada, karena nanti beberapa latihan akan dikerjakan lagi sebagai komponen dari suatu assembly. Oke, saya lanjutkan. Berarti ini mempunyai ketebalan adalah 15. Nanti bisa diambil dari sketch yang pertama lalu di save as ya. Jangan sampai ditimpa, karena nanti untuk sketchnya, latihan sketchnya nanti akan dinilai juga. Di sini kita gunakan adalah Hole Wizard. Lalu di sini ada untuk counter bore. Di sini kan ada untuk rumah kepala baut ya. Di sini ada counter sink. Ini juga untuk kepala baut, tapi baut yang counter sink. Jadi yang kepalanya miring. Itu juga ada di standar. Nah, yang ini untuk lubang biasa. Bisa juga untuk yang presisi. Drill size. Ada double holes. Yang screw clearance ini untuk screw ya, untuk ulir. Tap drills juga untuk berulir. Tapi biasanya untuk yang berulir yang kita gunakan adalah yang ini. Straight tap. Ini untuk lubang biasa aja. Untuk lubang hasil pengeboran biasa. Atau lubang untuk dowel pin. Dowel pin berarti nanti dikerjakannya dengan trimmer. Setelah dibor, misalnya nanti ada diameter 8H7. Itu berarti kita menggunakan dowel holes. Di sininya kita berikan toleransinya. Ini berarti yang kita pilih adalah clearance, karena sliding H7 itu dia berada di kondisi yang longgar. Jadi yang dipilih adalah clearance. Lalu di sini untuk lubangnya saya pilih H7, untuk porosnya saya pilih H6. Itu misalnya untuk double pin ya. Diameternya adalah diameter 8 misalnya. Pengerjaan aktual di bengkelnya berarti nanti dibor dulu dengan diameter 7,7 atau 7,8, baru di rimmer menggunakan rimmer ya, di rimming menggunakan rimmer. Itu untuk lubang hole. Lalu di sini ada straight tap, di sini untuk ulir macam-macam tergantung yang dibutuhkan.
Di sini ada ini yang sering kita gunakan, yang straight pipe, ya berarti untuk yang pipa ya, berarti nanti hasilnya dia miring. Yang digunakan juga ini standar inci. Tapered hole ya sama aja sih untuk lubang juga. Yang sering kita gunakan yang biasa. Ini taper, ulirnya berbentuk taper. Ini dia custom, jadi hampir sama dengan yang ini, tapi dimensinya ini custom, bebas. Yang ini sama dengan counterbore, tapi dia bentuknya slot, berarti dia mempunyai panjang tertentu. Ini juga sama, countersink slot, sama dengan countersink, tapi dia juga mempunyai panjang tertentu. Ini slot, sebetulnya bisa dibuat dengan hole wizard, ataupun dengan extrude cut, kita buat profilnya seperti slot ya. Itu kurang lebih tipe-tipe yang ada. Nah, yang kita gunakan adalah, kalau kita lihat di sini, ini agak ini ya, tidak standar. Nah, diameter 10,5 kemungkinan besar dia menggunakan, kalau dia baut, dia pasti menggunakan M10. Kalau M10, kedalaman kepalanya itu kurang lebih 11 mm-an. Jadi kalau ininya 11, ininya 11 gitu ya. Kalau ini 10,5, ini 10,5, biasanya begitu. Jadi ini kemungkinan besar kita menggunakan yang custom. Yang dipilih adalah yang counterbore. Nah, di sini baru kita tentukan depth-nya, bisa kita pilih through all. Lalu value kepalanya ya, mata saya buram nih. 6. Lalu counterbore diameternya adalah 18. Kita harus rubah dulu yang 20-nya. Ini harus saya rubah dulu menjadi diameter 10,5. Baru saya rubah yang di sini jadi 20. Kalau enggak, biasanya dia rada, 18. Dia suka rada error. Nah, ini kan sudah dikendalikan dari sini, jadi biarin aja kalau itunya 100 ya. Setelah kita set, tadi diameter, sebentar, ini harusnya yang 10,5. Lalu ini harusnya yang counterbore diameter, counterbore depth. Berarti ini harusnya yang 6. Balik ya. Sudah, setelah di set, lalu kita pilih position. Nah, ketika milih position, langsung kita pilih permukaannya. Jangan dipilih 3D sketch ya. Kalau 3D sketch nanti akan biru. Jadi karena kan 3D sketch dia terdiri dari sumbu X, Y, Z ya. X, Y-nya misalnya di permukaan ini, Z-nya juga kalian harus tetap mendefinisikan dia di mana. Jadi ketika milih position, langsung kita pilih face-nya mau yang mana. Di sini kan select the face for the hole or slot position. Jadi jangan memilih yang di bawah ini, jangan yang 3D sketch. Pilih aja yang permukaan yang kita inginkan. Kalau di soal dia di bawah, berarti saya pilih yang di bawah. Normal tuh, nah langsung keluar kan ya. Kalau nanti misalnya kalian ingin ngasih garis sumbu dulu, langsung aja pilih garis sumbu, nggak apa-apa. Selesai, tapi kan si lubangnya jadi menghilang, tinggal dipilih poin. Jadi dia keluar lagi. Selesai, select. Dia bentuknya seperti ini. Selesai, kita tinggal checklist. Dia akan terbentuk lubang counterbore yang custom. Karena ini kan
kalau dilihat dari assembly-nya kemungkinan besar ini bukan untuk baut ya. Karena kalau baut pasti kedalaman ininya dia kurang. Nanti dia akan nongol malah kepala bautnya. Ini untuk lubang pertama. Lubang yang kedua itu yang diameter 6,6 untuk lubang badannya. Nah, ini bisa saya pilih yang counterbore. Standarnya kita gunakan yang ISO. Ini yang kita pilih adalah hex socket head. Ini yang paling umum digunakan. Masing-masing ini akan berbeda dari segi diameter, kedalamannya, lalu diameter kepalanya, kedalaman kepalanya itu akan berbeda-beda. Yang umum digunakan adalah yang hex socket head. Lalu kalau dilihat adalah diameter 6,6, kemungkinan dia pasti menggunakan M6. Kalau M5 kejauhan, terlalu longgar. Nanti kepalanya, kepala baut yang kontak dengan lubangnya itu akan sedikit, jadi nanti pengikatannya kurang bagus ya, penekanan oleh kepalanya. Jadi di sini berarti kita lihat diameter 6,6 berarti dia adalah M6. Fitnya normal, di sini ada close berarti nanti selisih diameter badan ulirnya dengan lubangnya itu dekat gitu ya. Normal ya berarti normal, loose berarti dia semakin renggang. Yang kita gunakan normal saja. Lalu kondisinya true all, di sini juga sama, ada blind kalau dia nggak tembus. Tapi rata-rata untuk soket begini mah pasti tembus ya, karena nanti kan ada lubang ulir di bawahnya biasanya. Nah ini kan untuk pengikatannya. Di true all yang dipilih, ini mah ikutin saja nggak masalah. Position sama klik surface-nya, ini bisa langsung dipilih, klik, dia sudah hitam ya. Kalau sudah aktif ya. Oh dia nggak mau, oke. Jadi sini sudah, tinggal di checklist, dia akan jadi seperti ini. Jelas? Kebayang untuk cara bikinnya? Bayang, Mas. Oke, itu untuk lubang yang di sisi kiri ya. Nah, sekarang kita coba untuk circular pattern. Circular pattern, jadi ya kita pattern gitu ya, jadi kita duplikasi. Kalau linear berarti ini terhadap X dan Y-nya, bisa kedua sumbu, bisa salah satu saja. Misalnya ke arah X-nya saja bisa, ke arah Y-nya saja bisa, atau misalnya ke arah XY-nya. Nah, lalu di sini ada circular pattern. Circular berarti dia mengacu pada sumbu tertentu atau garis tengah tertentu gitu ya. Nah, untuk soal yang ini kita gunakan circular pattern. Nah, direction-nya di sini kita pilih sumbu. Kalau misalnya nanti kalian punya sumbu, bisa dipilih sumbunya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, bisa dipilih permukaan ini. Permukaan yang lingkaran. Dia akan membaca ini sebagai sumbu. Lalu sudutnya, karena di sini hanya ada 2 piece ya, berarti ya 180. Ininya 2, karena 2 piece. Fiturnya yang dipilih adalah ini. Lalu dia di sini ada satu bayangan ya. Nah, ini adalah hasil patternnya. Di sini ada instant spacing, berarti sudutnya yang kita tentukan itu berapa dari lubang yang akan kita pattern. Kalau misalnya 180 kan di sini ya. Kalau misalnya 90, dia ada di sini. Kalau equal spacing, berarti nanti full satu lingkaran, kita pattern berapa piece, nanti dia akan
jaraknya akan sama. Dia softwarenya yang akan mengkalkulasikan sudutnya berapa. Kalau misalnya 3, berarti kan masing-masing 120 ya. Otomatis dia akan memposisikan seperti itu. Jadi 360 dibagi jumlah patternnya berapa. Semakin banyak ya nanti semakin banyak, tapi jaraknya semuanya masing-masing sama. Kalau yang instan, berarti kita menentukan sendiri sudutnya harus berapa. Itu ya. Di sini karena hanya ada 2, berarti saya butuh 2 saja. Lalu hasilnya akan seperti itu. Jadi sama ya, mengacu pada titik tengah atau sumbu tengah yang sama. Ini untuk latihan yang pertama, yang plat pemegang. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Dilanjutkan dari latihan sketch yang pertama di CFS, lalu dibuatkan untuk modelingnya. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Mas, izin bertanya. Silakan. Tadi kan untuk yang pemilihan lubang kan yang pertama dia custom sendiri, yang kedua udah ada ukuran standarnya pakai M6. Itu nentunya gimana ya Mas? Nah, dilihat dari profilnya. Yang gampang kalau baut rata-rata untuk lubang counterbore ya biasanya kan kita gunakan untuk kepala baut ya. Nah, kepala baut biasanya standar ukurannya. Yang umum itu adalah diameter ini kan 6,6. Umumnya dengan kedalaman ini nggak jauh berbeda, bahkan sama. Di sini 6,4. Kalau di standar Coleman sama. Jadi diameternya bukan 6,6 tapi 7. Ini di standar Coleman ya. Diameter ininya 7, kedalamannya 7. Kalau di sini ini kan standar yang apa ya? Yang ada di SolidWorks-nya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di soal pun kan dia mengikuti sama ya. Diameter ini 6,6 dan kedalaman ini dia 6,4. Biasanya nggak jauh berbeda untuk lubang baut. Kecuali kalau misalnya ada keadaan tertentu yang kedalamannya harus lebih, itu nggak masalah. Tapi bisa dilihat dari lubangnya dan kedalamannya itu seharusnya nggak jauh. Kalau lebih dalam nggak masalah. Tapi kalau lebih pendek itu jadi masalah. Karena nanti kepala bautnya kan akan nongol. Padahal diharapkan kalau misalnya ada counterbore ya kepala bautnya dia tenggelam ya. Nah kalau dilihat, saya potong. Nah yang ini kan sebetulnya diameternya besar ya. Diameternya adalah 10,5 itu radius. Nah, kedalamannya dia hanya 6 mm. Nah, kemungkinan ini bukan untuk baut. Atau nanti bisa dilihat di assemblingnya. Kalau di assemblingnya kan pasti ada pasangannya nih. Coba kita lihat ya. Di assemblingnya kan pasti ada pasangannya. Nah, di situ sudah pasti terlihat. Nah, oke. Ini kan ya. Yang tadi kita buat adalah yang ini, yang nomor 3. Nah, dia kan berpasangannya dengan pena penepat ya. Kalau yang daerah bagian atas lubang yang ada di kanan kirinya itu untuk baut. Jadi nanti selain bisa dilihat dari sini, lalu dari penalaran kita. Kadang kan ya nggak semua orang sempat melihat assemblingnya ya. Jadi nanti penalaran kita yang harus kita gunakan. Jadi tadi kalau misalnya cara membedakannya yang paling gampang, diameter ini, diameter badannya itu nggak akan jauh berbeda dengan depth kepala bautnya. Bahkan kalau di Coleman kita buat sama. Kalau di sini kan 6,4 diameter, di sininya kedalamannya 6,6. 6,4, diameternya 6,6. Nah, kalau yang ini kan jauh ya, diameternya di sini adalah 10,5,
sedangkan kedalamannya di sini hanya 6 mm. Jadi nggak mungkin nih untuk baut. Kalau baut, misalnya tadi kan 10,5, berarti kan bautnya kemungkinan M10, dia pasti akan nongol kepalanya. Padahal dari fungsi lubang kontur bor ini supaya kepala bautnya dia tenggelam. Jadi tidak menghalangi apakah nanti ada komponen lain yang berpasangan di bawahnya atau di atasnya. Kalau misalnya kepalanya nongol kan jadi masalah ya. Tidak bisa nempel karena terhalang kepalanya. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tadi kan circular pattern-nya. Ini saya ganti aja. Saya hilangkan dulu potongannya. Ini saya coba dengan linear ya. Sini ada linear pattern. Sebetulnya hampir sama, tapi di sini PR-nya adalah kita nggak punya garis yang horizontal. Nah, berarti kita bisa pilih, karena gini, untuk menentukan arahnya di sini direction biasanya kita pilih sudut garis. Nah, dia kan akan keluar tanda panah ya, berarti arahnya akan ke sana. Di sini kan arahnya kita horizontal ya, bukan miring. Nah, berarti yang dipilih bukan edge, tapi yang dipilih adalah ini. Dia akan membaca tegak lurus terhadap plane-nya. Di plane right, di sini kan pasti lurus ya. Sini kan pasti lurus nih terhadap sumbu horizontalnya. Nah, arahnya yang kita inginkan adalah ke arah horizontal kan ya. Nah, jadi yang bisa kita pilih adalah right plane. Kalau misalnya plane yang lain, misalnya yang front, ya dia akan tegak lurus terhadap arahnya. Berarti ini kan ke arah sumbu Y ya. Padahal yang saya butuhkan adalah ke arah sumbu X-nya. Jadi ke sana. Yang dipilih adalah right plane. Sama kalau misalnya ada direction-nya, misalnya ada 2, misalnya kalian bikin 4 lubang gitu ya, bisa dipilih misalnya yang front. Jadi kan ada 2 arah nih. Fiturnya saya pilih adalah lubang ini. Tuh, jadinya kan banyak. Tinggal misalnya jaraknya kan 50 ya. Ini misalnya, ini mah hanya contoh aja ya. Nah, jadi kan ada 4 nih, 50 ke arah kanan, 50 ke arah bawah. Jadi bisa banyak gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian bikinnya cuma ada 1 lubang di sini aja, gimana di bawah itu ada instance skip, instance to skip, tinggal dipilih salah satu mana yang ingin dihilangkan. Misalnya ini pengen dihilangkan, tinggal dipilih. Ini ingin dihilangkan, tinggal dipilih. Jadi nanti yang akan terbentuk hanya 2 lubang saja. Kalau pengen diaktifkan kembali, tinggal dipilih lagi. Ini juga tinggal dipilih lagi, gitu ya. Ini untuk yang linear pattern. Karena hanya 2 saja, berarti kan yang saya pilih hanya ke right plane, ke arah tegak lurus terhadap right plane. Lalu jumlahnya 2, ini 1, ini 2, lalu jaraknya adalah 50. Sama saja ya. Nah, paling nanti yang harus diperhatikan adalah karena misalnya, nanti kan cara yang paling gampang adalah ketika kita edit, apa yang akan berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan linear, tadi karena dia diatur jaraknya adalah 50, ketika ini saya rubah, jarak ini tetap 50.
Saya balikkan lagi 50. Kalau misalnya saya gunakan circular, ini saya edit jadi 75 misalnya, dia akan tetap sama karena dia lubang ini dia mengacu terhadap lubang masternya ya, terhadap lubang ini. Lubang ini saya simpan di titik pusat radius ini. Jadi ketika jaraknya berubah, otomatis kan lubang ini tetap berada di titik tengah si radius ini juga. Nah, karena lubang ini mengacu pada sumbu ini, akhirnya jaraknya akan sama. Jadi nanti diperhatikan dari kasus-kasusnya seperti apa. Kadang kita juga sering pakai sih yang linear, yang sirkuler, tapi nanti diperhatikan mana yang fiturnya yang pas untuk komponennya gitu ya, untuk soalnya. Satu lagi saya jelaskan mengenai mirror ya. Di sini ada mirror. Jadi ya kalau mirror kita buat duplikasinya ya ngaca gitu ya, seperti berkaca. Jadi yang kita pilih adalah plane-nya, kacanya gitu ya. Nanti yang kita pilih adalah fiturnya. Nah, dia akan keluar, jaraknya akan simetris dengan jarak dari lubang masternya ke plane-nya. Hasilnya sama. Kalau mirror ya berarti kan cuman hanya satu ya, karena kan plane-nya adalah di sini. Jadi mirror-nya ya seberangnya aja. Itu untuk mirror. Kalau circular pattern ya dia bisa, jumlahnya bisa banyak tergantung dari yang dibutuhkan. Jadi nanti silahkan bisa digunakan untuk latihan-latihan yang lain. Ini untuk yang apa judulnya teh, lupa saya. Plat pemegang. Tadi sudah dibahas mengenai Hall Wizard, linear, circular, mirror. Sekarang measuring model dan properties. Oke, kita ke measuring-nya. Nah, measuring itu ada di sini, evaluate, measure. Kita bisa ngukur diameternya berapa. Di sini kan diameter 11. Lalu kalau kedalaman atau panjang bisa kita pilih face to face. Ini adalah kedalamannya 6,4. Di sini juga macam-macam ya. Ini normal dis, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap yang paling panjang. Di sini terhadap Z-nya. Jadi nanti bisa dipilih berdasarkan apa yang akan kita pilih. Kalau misalnya kemiringan panjang garis juga bisa gitu ya. Jarak antar sumbu juga bisa. Kalau misalnya ini sudah, ini ingin dihapus, klik kanan clear selection, itu akan hilang. Ukur radius juga bisa, depth, ketebalan, panjang segala macam juga bisa ya. Jadi nanti bisa dicoba untuk mengukur komponen-komponennya. Itu untuk measuring. Nah, untuk mesh properties, dia akan keluar otomatis masanya berapa, volumenya berapa, kelilingnya berapa, center of mass, titik pusatnya di mana itu ya. Di sini ada inersia, momen inersia, dan lain sebagainya. Di sini ada complete.
Tapi alangkah lebih baiknya kita tentukan dulu materialnya apa. Misalnya yang saya gunakan ini deh. Struktural. Kalau ini nanti silakan dicek ya di soal materialnya apa. Dia akan otomatis berubah warna ya, menyesuaikan dengan materialnya. Nah, baru kita mesh properties. Nah, di sini jadi ada density-nya berapa, jadinya berapa gram kira-kira untuk bendanya, surface area-nya berapa, center of mass-nya berapa, lalu ada inersia, momen inersia, dan lain sebagainya. Jadi, di sini sudah komplit. Supaya lebih aktual, jadinya kita tentukan dulu untuk materialnya apa, supaya density-nya dia masuk. Kalau tadi kan masih 000 ya, nah sekarang kan dia sudah ada 0,01 gram per kubik milimeter. Itu nanti ada di sini materialnya. Nah, sudah ada keterangan di sininya. Unitsnya kita ganti ke metrik aja. Di sini sudah ada elastic modulusnya, Poisson ratio, shear modulus, mass density, dan lain sebagainya. Di apply, lalu di close. Baru nanti kita cek mesh properties-nya. Jadi nanti dia akan keluar lebih aktual karena kita sudah menentukan materialnya yang kita gunakan itu apa. Seperti itu untuk meshing dan mesh properties. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Sepertinya belum ada, Mas. Belum ada. Kita lihat ke modul. Jadi ini untuk pemodelan lanjut ya, Hall Wizard tadi sudah kita bahas. Lalu linear pattern juga sudah kita bahas. Bisa satu arah, bisa dua arah, tergantung dari yang kita butuhkan. Lalu, nah nanti kalian coba buat untuk latihan yang ini. Circular pattern juga tadi sudah dicontohkan ya. Nah nanti juga kalian coba buat latihan ini. Ini ada dimensi yang nggak ada ya, yang kedalaman kepala bautnya. Nah ini kan diameter 7, ini disamakan aja diameter 7. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, ini bisa kalian custom sizing. Sebetulnya yang ini juga bisa di custom di sini sih, cuman kayaknya terlalu jauh. Jadi tadi yang saya gunakan adalah yang legacy hole. Jadinya nanti bisa dirubah jadi diameter 7, ini pun dirubah jadi kedalamannya 7. Nanti dia akan menyesuaikan. Cuman kalau terlalu ekstrim kan rasanya asa gimana gitu ya. Misalnya berapa 15, aneh aja gitu. Jadi yang ini ya silakanlah, boleh pakai yang legacy atau menggunakan yang contour bore tapi di custom dimensinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi di soal yang ini kan dia beda nih, diameternya 7, kepalanya sama 11, kedalaman kepalanya belum dijelaskan, kita gunakan saja sama dengan diameter lubangnya 7, jadi kedalamannya juga 7. Jadi nanti bisa diatur di sini. Ini untuk latihan yang
kedua berarti ya. Ini kan yang pertama, ini yang kedua plat penahan. Lalu measuring model tadi ya, bisa mengukur panjang, diameter, jarak antar lubang, jarak antar bidang, luas permukaan juga bisa. Luas permukaan tadi belum dilihat ya. Nah misalnya ini, sini ada areanya berapa, kelilingnya berapa, juga nanti bisa dicek ya. Lalu mesh properties, titik berat, inersia massa, berat, gitu ya, volume, surface area, semuanya ada di sini. Tinggal dilihat. Lalu di sini ada latihan 8, plat landasan. Nah, nanti kalian juga buat untuk komponen ini, karena nanti akan kita pakai sebagai komponen assemblingnya. Untuk tulisan, saya coba dulu. Misalnya di sini deh. Itu ya tinggal dipilih aja. Lalu nanti akan ditempatkan di mana. Misalnya man. Itu bisa ditempatkan di mana? Di mana aja dulu. Atau misalnya kalau kalian punya garis, misalnya bentuknya ingin melingkar gitu ya. Tinggal dipilih. Lalu misalnya man. Pengennya di luar, tinggal dipilih. Kebalik, tinggal dipilih begitu. Jadi nanti bisa mengikuti curve-nya. Di sini ada curve kan. Bisa lurus, bisa lingkaran, bisa radius, bisa bergelombang juga tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, bisa diatur jaraknya dengan titik yang ini. Misalnya di sini 7, jarak ini ke sini misalnya 3. Tapi dia akan tetap biru tulisannya ya. Tapi untuk titiknya dia berubah menjadi hitam. Dia nggak bisa digeser-geser. Setelah itu mungkin bisa kita extrude atau misalnya kita cut, tergantung dari yang mau kalian lakukan. Seperti itu ya. Biasanya sih kita cut, karena kan proses pembuatannya akan lebih mudah. Kalau yang tadi otomatis kan ada, kita mengerjakan bagian lubang sini yang kecil-kecil ya. Itu kan cutternya juga perlu kecil. Nah kalau di extrude otomatis berarti ini adalah kita marking. Marking itu dia sudah punya cutter khusus yang namanya single lip. Jadi akan lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Bisa manual, bisa menggunakan mesin CNC, tergantung dari yang kita inginkan. Itu untuk tulisan, karena di latihan ini nanti ada tulisannya. Kita marking, namanya Politeknik Manufaktur Bandung. Jaraknya ada, jadi nanti silahkan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai pemodelan lanjut? Cukup? Kira-kira coba dibayangkan dulu untuk tugasnya. Kira-kira akan ada kesulitan atau enggak? Mas, mohon maaf Mas, izin bertanya tadi. Izin bertanya tadi ada sedikit kelewat, yang marking tadi pakai apa ya Mas ya? Marking? Tadi sempat terputus di tempat saya. Oke. Nah, untuk marking sebetulnya bisa kita menggunakan cut extrude. Jadi sketch
Sketch-nya kan tadi kita pilih dengan opsi yang ini ya, teks. Lalu kita isikan tulisannya apa. Misalnya 1. Kita cek. Klik aja di mana. Oh, dia ada di situ. Nah, ini kan dia masih bisa geser-geser ya. Nah, kita bisa berikan dimensi untuk posisinya di mana. Nanti tergantung di soal ya. Di soal referensinya kemana, jaraknya berapa. Ini mah hanya contoh aja. Selesai kan ya? Exit. Lalu yang kita pilih adalah extrude cut. Sketch-nya tadi dipilih. Ya, karena marking umumnya ya kita kurangin ya, bukan yang menonjol. Nah, kalau yang menonjol atau extrude base, itu dari segi pengerjaannya sulit. Karena bagian-bagian dalam sini kan dia ini ya, kecil. Jadi perlu tool yang kecil juga. Kalau marking dikurangi seperti ini akan lebih mudah dari segi pengerjaan. Kita bisa menggunakan cutter yang namanya single lip, lalu untuk pengerjaannya bisa manual. Kalau manual nanti kan ada master tulisannya yang kita pilih ya. Nanti tinggal kita ikuti polanya. Jadi kayak menjiplak gitu. Nanti di mesinnya juga akan bergerak sesuai dengan polanya. Atau bisa juga dengan mesin CNC. Jadi segi pengerjaan akan lebih mudah. Seperti itu. Tapi ada juga yang nongol untuk elektroda EDM, itu kita buat lawannya justru. Kalau ini kan ke dalam, ya kalau EDM untuk elektrodanya ya berarti nongol. Jadi minusnya dari ini gitu ya. Lawannya dari tulisannya. Seperti itu untuk marking. Jadi nanti bisa digunakan extrude cut. Lalu sketch-nya tadi kan bisa menggunakan yang teks ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas, itu di benda yang mau dibuat itu M6-nya pakai yang thread atau pakai yang remove thread, Mas? Yang mana nih? Lubang? Iya, lubang yang ini di komponen yang file landasan, yang latihan 8. Landasan. Kan ada M6-nya, Mas. Latihan 8. M6. Yang ini. Pakai yang thread atau remove thread aja, Mas, lubangnya? Itu nanti pakai yang ini. Straight tab. Oh iya, Mas. Pakai yang straight tab ya. Nah, yang ini. Nanti dia akan berulir hasilnya. Misalnya M6, bottoming, lalu M6, through all. Nah, ini yang dipilih yang ini ya, yang cosmetic thread. Kalau yang ini aja, nanti dia hanya lubang aja. Kalau yang cosmetic thread, dia sudah termasuk yang kemarin, yang cosmetic thread itu yang disederhanakan. Jadi yang dipilih adalah yang cosmetic thread. Misalnya posisinya tetap di situ. Ini bisa langsung saya checklist. Nah, dia akan keluar ininya, kosmetiknya. Karena ini mereferensi ke lubang ini, dia pun jadi ikut berubah ya. Seperti itu nanti untuk yang M6 yang ini ya. Di sini ada kedalamannya 12, kedalamannya 17. Berarti yang kalian gunakan bukan yang true all, tapi yang blind. Nanti tinggal diatur kedalaman thread-nya. Tadi 12, kedalaman lubangnya 17. Tinggal dimasukkan. Begitu kira-kira? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup?
Kalau cukup, saya lanjutkan ke assembling. Sudah kali ya? Sudah cukup. Oke, kita lanjut ke pembuatan model rakitan di halaman 27. Nah, di sini tadi kan kita sudah membuat masing-masing komponen ya. Lalu kita buat assemblingnya atau rakitannya seperti yang sebelumnya ya. Assembling kan pasti akan terdiri dari berbagai komponen, baik langsung komponen ataupun subassembling. Subassembling pasti nanti akan berujung ke komponen-komponennya saja. Subassembling pun bisa saja terdiri dari subassembling yang lain. Tapi subassembling pasti nanti akan berujung ke masing-masing komponen saja. Main assembling juga bisa saja terdiri dari komponen saja. Macam-macam seperti yang di minggu kedua ya yang saya jelaskan. Jadi intinya ini adalah rakitan dari berbagai komponen. Oke, kita masuk ke SolidWorks-nya. Di sini saya buat file new. Yang kita gunakan adalah assembling. Klik 2 kali atau OK sama saja. Nah, ini adalah tampilan. Saya cancel dulu. Ini adalah tampilan assembling. Banyak yang belum aktif juga sama karena belum ada apapun di dalamnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah di sini ada insert komponen. Insert komponen berarti kita memasukkan komponen yang sudah kita buat. New part berarti kita membuat komponen baru di assemblingnya. New assembling berarti kita membuat assembling baru di assembling utamanya. Copy with match berarti kita mengcopy komponen yang ada di rakitannya. Nah, yang kita gunakan adalah insert komponen, karena kan sebelumnya kita sudah buat ya. Sedikit ya. Langsung masuk ke drawing malah. Nah, oke, berarti yang kita gunakan itu kita lihat di latihan yang ini ya. Interference checking, lalu, nah ini dia. Jadi komponen-komponen yang tadi yang sudah dibuat kita rakit menjadi satu assembling. Ini kan yang latihan 8 ya. Lalu ini yang tadi plat pemegang, di sini yang plat landasan, lalu ini yang kemarin dibuat pena penepat, lalu di sini ada komponen standar yaitu baut M6 harusnya ya, M6. Jadi kembali lagi ke sini, yang kita masukkan yang pertama adalah plat landasan. Nah, ini posisinya dalam kurung F berarti dia fix, tapi posisinya dia di mana saja. Kalau misalnya ininya saya tampilkan, nah dia akan sembarangan tempatnya ya. Terserah, boleh aja sih misalnya kalau kalian nyamannya begitu. Cuman kalau saya biasanya mendingan saya simpan di koordinatnya. Jadi di sini saya float, ini berarti ya dia mengambang. Jadi nanti ini bisa saya gerakan. Nah, degree of freedom, jadi yang harus kita kunci umumnya ada 3. Ini kan masih bisa bergerak ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, sebetulnya ini juga bisa bergerak ke atas bawah ya. Lalu ini juga sebetulnya kan bisa berputar ya. Bisa berotasi. Bisa berotasi ke searah jarum jam, bisa berotasi berlawanan arah jarum jam. Bisa berotasi ke atas, ke bawah juga, ke arah sini, lalu ke arah sini juga ya. Jadi masing-masing bisa bergerak kanan kiri, atas bawah, depan belakang, bisa berputar terhadap sumbu Z,
Jadi kan bisa berputar begitu ya. Bisa berputar terhadap sumbu X, bisa berputar terhadap sumbu Y ya. Nah itu yang harus kita kunci. Yang kita kunci umumnya cukup 3 saja. Misalnya di sini saya berikan mat. Mat adalah hubungan antar komponen baik plane ataupun permukaan dari komponen ke komponen ataupun dari komponen ke plane assembling-nya. Nah, di sini saya pilih mat. Nah, komponen ini kan dia juga mempunyai ini ya, mempunyai plane. Nah, ini bisa saya pilih front plane ke front plane. Oh, oke, sorry. Jangan pilih yang lock, tapi pilih yang coincident karena pasti dia nempel. Paralel berarti dia searah ya, paralel. Perpendikular berarti dia tegak lurus. Tangan ya berarti dia menempel, ini untuk lingkaran. Kalau misalnya untuk bidang datar dan bidang datar dia nggak mau. Karena bukan untuk peruntukannya. Konsentrik berarti kan dia satu sumbu ya. Di satu sumbu yang sama. Ini untuk lingkaran dan lingkaran. Lock ini ya dikunci ya, jadi ini jangan digunakan. Ini untuk jarak. Jadi kalau misalnya kalian ingin memberikan jarak dari komponen satu ke komponen yang lainnya, bisa menggunakan yang ini. Lalu di sini ada sudut. Nanti kita bisa pilih angle-nya berapa. Misalnya begini deh. Top plane terhadap bidang ini, sudutnya dia sekian gitu ya. Tuh, jadinya kan dia miring. Tapi kan yang kita butuhkan adalah yang nempel terhadap koinsidennya, terhadap plane-nya. Jadi yang saya pilih adalah koinsiden antara top plane assembling, dan top plane dari komponennya. Ini kan terbalik ya, nanti bisa dipilih mat alignment, jadi nanti dia akan berputar. Kalau sudah cocok nih, tinggal di checklist, dia akan menanyakan mapping yang selanjutnya. Misalnya yang selanjutnya saya pilih yang front dengan yang front. Dia akan pindah seperti itu, checklist, lalu right dengan yang right. Selesai. Nah, ini sudah 3 yang saya mapping. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada nggak ada tanda dalam kurung minus ya. Kalau ada tanda dalam kurung minus, berarti itu masih bisa bergerak. Kalau ini dia sudah tidak bisa bergerak. Cara ngeceknya gimana? Tinggal diklik, kita drag. Kalau nggak bisa, berarti dia sudah terdefinisi. Kalau misalnya satu saya hapus, checklist, dia masih bisa bergerak terhadap sumbu X-nya ya. Dan di sini juga masih ada tanda dalam kurung minus ya. Ini saya balik lagi ke map. Ini clear selection saja. Lalu yang dipilih coincident. Tadi yang dihapus adalah right plane terhadap right plane. Jadi dengan memberikan 3 map itu kita sudah sudah mengunci ke tadi yang ke-6 arah pergerakan itu ya, baik gerak linear maupun gerak rotasinya. Sudah, berarti dia sudah berada di plane-nya. Kalau kita lihat, ini tadi saya rada geser ya, kegeser maksudnya. Plane bisa digeser-geser, tapi dia akan tetap maksudnya tetap datar gitu, tergantung dari plane-nya. Ini untuk komponen yang pertama.
Untuk komponen yang pertama. Lalu yang selanjutnya kita lihat komponennya adalah yang pena penepat. Insert komponen existing part. Berarti kita mengambil komponen yang sudah kita buat. New part tadi berarti kita buat komponen yang baru. New assembling berarti kita buat assembling yang baru. Ini belum aktif. Lalu copy with mat berarti ya kita menduplikasi komponen yang ada dengan mat-nya. Tadi kan mat ini ya, mat itu tadi di sini. Ini adalah mattingnya. Yang koinsiden ini adalah mattingnya. Yang selanjutnya adalah bisa menggunakan ini insert komponen. Lalu kalau di sini komponen-komponennya terbuka gitu ya, filenya kebuka, nanti dia akan ada di sini. Tapi karena nggak saya buka, saya bisa browse. Lalu yang selanjutnya adalah pena penepat. Nah, di sini berarti yang saya pilih karena dia bentuknya silinder. Ini di clear selection saja. Yang saya pilih adalah concentric. Lubang ini dia concentric terhadap sini. Ini kan terbalik ya. Nah, tinggal kita pilih flip mat alignment. Atau kalau yang simbolnya di sini. Selesai. Checklist. Ini masih bisa bergerak ke atas, bawah ya. Lalu sebetulnya ini juga masih bisa berputar-putar. Nah, yang selanjutnya adalah saya berikan koinsiden karena dia menapak terhadap bidang ini ya. Nah, dia akan nempel. Sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum kira-kira? Untuk yang berputar bagaimana, Mas? Yang permukaan bawahnya berarti diklik ya, yang barusan ya? Untuk yang mattingnya. Betul. Ini kita pilih permukaan landasan dengan permukaan yang di bawah si pena penepat. Nanti dia akan nempel. Ini sudah cukup atau belum kira-kira? Sudah cukupkah? Atau bingung? Nah, sebetulnya di sini masih ada tanda dalam kurung minus ya. Berarti dia masih bisa bergerak sebetulnya. Bergeraknya ke arah mana? Bisa dicek. Kanan kiri nggak bisa, depan belakang nggak bisa, atas bawah nggak bisa. Sebetulnya dia masih bisa berputar. Kelihatan nggak kalau dia muter? Ini dia masih bisa berputar. Nah, aktualnya ketika benda ini jadi, ini kan sebetulnya memang masih bisa berputar ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya tidak kalian tambahkan lagi matting yang lain. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuatnya fix, nggak bisa bergerak lagi, boleh ditambahkan misalnya yang paralel. Kita pilih front plane, dia akan sejajar dengan front plane. Nah, dengan begini, sudah ada 3 kan ya? Konsentrik, berarti dia satu sumbu dengan lubang dan diameternya, porosnya. Koinsiden, dia nempel antara permukaan landasan dengan permukaan pena penepat yang ada di bawah. Paralel, berarti plane yang ada di pena penepat dia akan selalu sejajar dengan atau selalu paralel dengan plane yang ada di assemblingnya. Kalau sudah selesai, nah di sini kan jadinya nggak ada tanda dalam kurungnya. Kalau ini saya putar-putar pun dia nggak bisa. Dia nggak mau berputar. Tapi kalau tadi, kalau misalnya paralel ini saya delete, ini masih bisa
berputar. Di sisi sininya dia kelihatan kalau dia muter ya. Kalau kalian perhatikan. Gitu ya, jadi boleh kalian nanti boleh ditambahkan paralel misalnya. Kemungkinan yang bisa digunakan adalah paralel. Atau misalnya begini pun nggak masalah karena aktual nanti pun sebetulnya ini masih bisa berputar. Oke, ini saya tambahkan saja yang paralelnya. Sudah, yang selanjutnya saya tambahkan kembali untuk plat pemegang. Klik, sama, klik kanan, lalu map. Ini kita delete dulu, clear selection. Lalu yang pertama misalnya konsentrik, lubang ini, dia konsentrik terhadap poros ini. Nah, lalu lubang ini dia pun harus konsentrik dengan ini ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya sebetulnya di sini harusnya sudah tidak bisa berputar ya, tapi dia masih bisa naik turun. Nah, berarti tinggal kita tambahkan lagi satu mat koinsiden antara permukaan ini dengan permukaan bawah sini. Selesai, checklist. Saya checklist, dia sudah tidak ada tanda minus dalam kurungnya ya, berarti dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Sudah terdefinisi posisinya. Itu lalu untuk komponen standar bisa diambil di sini, design library, toolbox, add-in. Nah, dia akan keluar ya. Komponen standar-standarnya yang biasanya digunakan. Yang kita gunakan ISO, lalu yang kita pilih adalah bolt, lalu yang dipilih adalah hexagon socket head screw, atau nanti bisa dicek di sini dia menggunakan apa ya, baut inbus, berarti betul, itu adalah hexagon socket head screw, yang saya pilih adalah yang ini. Tinggal diklik lalu di drag, nanti dia akan keluar. Tinggal kita lihat, dia menggunakan M6, tapi panjangnya di sini tidak kelihatan ya, menggunakan panjang yang berapa. Nah, ini saya checklist dulu saja. Terus, nah untuk pengikatan baut biasanya itu adalah 1/2 dari metriknya, M-nya berapa. Misalkan ini M6, berarti paling enggak untuk pengikatannya adalah 9 mm. Jarak ini ke sini adalah 8,6. Tadi panjang pengikatannya kurang lebih 9. Berarti kan ada 17,6 ya minimal untuk panjang bautnya. Sebetulnya pengikatan 1 sampai 1,5 sih. Cuman yang lebih aman ya menggunakan yang 1,5. Jadi nanti bisa dipilih, klik kanan, edit toolbox komponen. Nah, sekarang kita cek panjangnya di komponen standar itu yang tersedia berapa saja. Di sini ada 16, di sini ada 20. Sebetulnya kedua ini masih bisa digunakan ya. Tadi kan untuk pengikatan range-nya dari 1 sampai 1,5. Berarti kan dari 6 sampai 9. Tadi itu untuk kedalaman permukaan kepala lubang ke bidang bawahnya itu di 8,6. Berarti dari 15,6 sampai 17,6. Sebetulnya yang 16 masih masuk. Karena masih dalam range-nya ya. Jadi yang dipilih yang 20 aja deh. Supaya lebih panjang dalam pengikatannya. Ini yang satu saya delete aja. Nah, di sini map
koinsiden. Misalnya ini akan nempel dengan kepala sini. Lalu konsentrik ini dan ini. Nah, ini kan yang namanya untuk kepala baut ya pasti diharapkan dia akan tenggelam. Makanya tadi yang di tengah ini pasti bukan untuk baut. Seperti itu. Boleh ditambahkan satu lagi yang paralel. Dia akan sejajar dengan front plane. Nah, dia pun kan sudah menghilang ya. Nah, dalam kurung minusnya. Nanti dia sudah terdefinisi semuanya. Setelah ini bisa juga kita pilih circular pattern, sumbunya adalah bidang ini, lalu komponennya adalah baut, kita pilih equal spacing, jadi tergantung dari jumlahnya, jaraknya nanti akan sama, sudutnya akan sama, karena hanya ada satu buah yang kita tambahkan, di sini 2, 1, 2, selesai checklist, dia akan terduplikasi ya untuk bautnya. Ini sudah selesai, saya lanjutkan untuk di sisi sampingnya, sisi kanannya. Saya berikan dulu pena penepat. Koinsiden antara ini dan bidang ini. Lalu konsentrik. Sebetulnya ketika saya pilih juga dia bisa membaca otomatis sih. Tuh, yang aktif adalah konsentrik. Selesai. Lalu boleh ditambahkan yang paralel. Front plane terhadap front plane. Jadi dia nggak bisa berputar gitu ya. Sudah. Lalu insert komponen, plat penahan. Saya match juga. Koinsiden permukaan ini dengan ini. Ini kan kebalik ya. Nanti tinggal dipilih yang ini. Checklist. Lalu konsentrik antara lubang ini dengan porosnya. Lalu, nah kalau ini kan dia masih bisa berputar ya. Nah, sedangkan kan di sini berarti lubang ini dia harus masuk ke lubang sini ya. Bisa dipilih konsentrik, lubang terhadap lubang. Jangan koin. Lubang, checklist. Nah, di sini dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Selesai. Lalu kita tambahkan kembali baut. Map. Clear selection. Koinsiden. Ini nempel ke sini. Lalu silinder ketemu dengan silinder. Lalu boleh ditambahkan yang paralel antara misalnya plane 1 dengan front plane. Checklist. Setelah ini bisa kita pattern, circular pattern. Saya pilih ini. Lalu saya pilih komponennya. Jumlahnya 3. Sudah ada 1, 2, 3 ya. Selesai. Ini assemblingnya. Jadi nanti kalian coba membuat ini ya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai assembling?
Cukup? Jadi di sini yang belum saya jelaskan adalah interference checking ya. Berarti itu ada di evaluate interference detection. Jadi interference detection ini untuk mengecek bagian mana yang nabrak. Jadi nanti tinggal di assemblingnya akan terpilih otomatis, lalu kita tinggal pilih calculate. Nah, kalau lubang baut dan ulir itu kan pasti ya nabrak, karena kan di sini disederhanakan. Jadi ini nggak masalah. Ini saya ignore, itu juga saya ignore, juga saya ignore, ini juga saya ignore, itu juga saya ignore. Nah, di sini ada radius sedikit yang nabrak, di sini juga sama ada radius sedikit yang nabrak, dan radius yang di atas juga sama nabrak. Nggak apa-apa, itu nggak masalah juga. Kita lihat. Di sini hanya ngecek aja ya. Ya sebaiknya sih diberikannya bukan radius sih. Sebetulnya lebih baik kalau undercut. Tapi kan kalau bendanya terlalu kecil, jadinya ya susah juga ya membuat undercut. Atau misalnya nanti di lubangnya kita berikan chamfer supaya kita ada bebasannya antara chamfer dengan radius, jadi kan dia tidak nabrak ya. Ini untuk mengecek interference detection. Jadi bagian mana yang bertabrakan. Jadi dari sini kan bisa kita antisipasi ya. Oh nanti komponen ini dengan komponen, misalnya yang di sini, yang plat pemegang dengan pena penepat, dia sedikit bertabrakan di radiusnya. Oh mungkin di plat pemegangnya, lubang kepala pena penepatnya saya berikan chamfer sedikit, jadi kan dia akan bebas. Seperti itu. Itu untuk interference detection ya. Sudah, mapping sudah, assembling sudah, mapping, lalu interference checking sudah. Nah, nanti kalian coba kerjakan latihan 9 di sini untuk membuat assemblingnya. Oke, untuk assembling kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mas, saya pengen nanya. Silakan. Kalau nanti tabrakan di radiusnya, nggak apa-apa nggak dicemper atau harus dicemper? Nggak apa-apa, biarin aja. Untuk sekarang biarin aja, karena di latihan di buku pun tidak ada keterangannya harus diapakan. Tapi aktualnya begitu. Nanti kalau misalnya kalian ngecek nih ada bagian yang nabrak kan ketahuan nih sebelum dibuat ya. Nah jadi kan nanti bisa diputuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya untuk kasus yang ini, ya berarti sebaiknya untuk komponen ini, daerah sininya kita buat chamfer gitu ya, sedikit 0,5, karena kan radiusnya kalau nggak salah 0,3 ya. Nah berarti di sini kita berikan 0,5. Coba kasih ya, nanti apa perubahannya. Sini misalnya saya berikan 0,5.
Kita kembali lagi ke assembling. Di sini artinya ada perubahan di modelingnya, mau di rebuild atau enggak, kita yes. Kita cek lagi di interference detection, tadi kan ada 4 ya. Pena penepat dengan landasan, pena penepat dengan plat pemegang, sama ini juga dengan landasan, dan ini dengan plat penahan. Nah, sekarang gimana perubahannya? Nah, yang di bawah tadi kan sudah saya berikan chamfer ya, yang di sini. Nah, di sini kan jadi menghilang. Berarti kan sudah tidak terjadi tabrakan. Nah, untuk sekarang nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kalian tahu fungsinya interference detection untuk apa? Ya tadi untuk fungsinya untuk mengecek bagian mana yang bertabrakan. Kalau untuk baut dan untuk ulir dan lubang ulir yaitu maklum ya, karena memang disederhanakan. Seperti itu kira-kira. Baik, Mas. Oke, dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup, silakan kalian coba pelajari dulu. Kita break dulu 10 menit ya. Nah, silakan dipelajari, nanti 9.40 kita diskusi lagi sebelum kita masuk ke drawing-nya. Drawing dan exploded view untuk assembling. Jadi silakan dipelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan.